Bicara benar. Jangan gentar. Jangan gentar. Bicara benar. Objective, to the point. Halo Sobat Advokat, kembali lagi bersama saya Pawan sebagai host pada episode kali ini. Kemarin kita sudah ngebahas tentang kasihan Luhut, kita udah bahas tentang Luhut, segala macam. Untuk video kali ini kita kembali diundang dari Advokat Indonesia, itu kembali diundang oleh Ketua Umum Raja Rumah Jokowi Amin, yaitu Ara Sitinjak. Halo Bang. Halo. Nah, kali ini kita diundang lagi nih, satu kehormatan juga buat kita dari tim Advokat Indonesia. Nah, untuk pada video kali ini tuh kita akan ngebahas tentang Erick Thohir. Kemarin kan udah Luhut, sekarang Erick Thohir. Sekarang kita ngambil tema kasihan Erick Thohir. Oke, penasaran? Kita langsung aja. Halo Bang. Ya, halo. Gimana kabarnya lagi nih? Baik. Lagi sibuk apa lagi nih? Masih sibuk menyusun organisasi. Ini ada beberapa organisasi mau mengadakan musyawarah nasional. Oh, itu acara pesannya? Iya. Oh, itu kapan kira-kira? Tahu? Ya, Desember sampai Desember ada, November ada, kemudian di bulan Maret atau bulan April. Oh gitu. Itu terbuka untuk umum gimana? Siapa tahu teman-teman sobat advokat bisa. Organisasi kekhususan ya. Organisasi kekhususan. Jadi teman-teman advokat Indonesia jadi sayang sekali nggak bisa dibuka untuk umum. Oke, langsung aja kita masuk. Kita ngebahas tentang Erick Thohir. Kemarin kan kita udah ngebahas tuh tentang Luhut Panjaitan, tentang adanya disinyalir bisnis PCR. Kemarin kita udah bahas Luhutnya, sekarang kita bahas Erick Thohirnya. Nah, dari Abang sendiri tuh bisa kasih pandangan siapa sih itu Erick Thohir dari Abang sendiri tuh? Ya, terima kasih. Erick Thohir itu sebenarnya sangat orang profesional ya. Di bidangnya. Bapaknya kan seorang profesional juga di Astra, artinya genetikanya sudah didapatkan ketika dia masih kecil. Nah, kemudian ketika Pak Erick Thohir ini beranjak dewasa, kemudian main beberapa bisnis, yang paling terkenal adalah kalau tidak salah membeli klub bola Inter Milan apa-apa dari Itali. Nah, namanya setelah itu mencuat. Itulah Erick Thohir. Kemudian dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk menjadi organizing komite dalam kegiatan panitia, ketua panitia Asian Games kemarin kan. Nah, kita lihat cukup spektakuler dan cukup berhasil dengan baik. Ya, saya pikir itu sumbangsihnya ke Pak Jokowi. Itu yang saya bisa gambarkan tentang Erick Thohir. Dia profesional gitu, kemudian dia menjadi ketua TKN, tim kampanye nasional Jokowi. Itu prestasi-prestasi yang diberikan oleh Erick Thohir. Sebenarnya dia sangat profesional untuk hal-hal bisnis. Mungkin dalam hal-hal politik Erick Thohir ini kan masih cukup bisa dikatakan orang baru, apalagi dunia aktivis. Beliau tidak kenal, tidak paham itu apa itu politik, DNA-nya politik masuk tidak paham betul, dan DNA-nya para aktivis dan pelaku-pelaku politik. Cuman kalau secara bisnis saya pikir dia sangat profesional sekali. Emang dia bisnismen banget, yang nggak terlalu faktornya ekonomi gitu banget lah orangnya. Gimana? Orangnya tidak begitu politik, tapi lebih ke bisnismen gitu ya? Ya, dia seorang bisnismen dan dia low profile. Gitu. Oke, coba. Bang, sampai sekarang nih, kalau dicek di internet itu browsing itu sampai sekarang tuh kasus tentang bisnis tes PCR tuh, tes PCR tuh masih rame gitu, masih hot, masih topik hot, masih sangat seksi sekali itu. Nah, untuk abang sendiri dari tanggapannya abang ini sebagai ketua umum Rumah Jokowi Amin itu gimana? Sampai sekarang masih panas gitu, belum ada titik terang gitu, Pak.
Ya, artinya sebenarnya pemerintah harus terbuka tentang PCR itu. Betapa tingginya, harga PCR kemarin itu kan sebenarnya awal dari terkuaknya ini. Ya kan sekarang publik kan sudah ada katanya Hendro yang buka dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau lihat adalah bahwa ini sebenarnya ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Artinya diwajibkan semua masyarakat harus PCR kalau ketika melakukan aktivitas sosial, politik maupun bisnis. Nah ini kan yang terjadi. Namun demikian kan masyarakat dibebani oleh biaya yang sangat besar. Nah itu persoalannya sampai 1 juta yang kemudian diturunkan menjadi 300. Ya seperti saya bilang kemarin bahwa di India saja itu hanya 50.000 sampai 60.000. Dan ini kan PCR ini bisnis musiman kira-kira kayak durian. Durian itu ada tahap dia kapan muncul, kapan tidak. Nah kalau tiba-tiba misalnya COVID tidak ada, ini sementara stok sudah cukup besar dan cukup banyak, ini bisa rugi bandar nih kan gitu. Karena dia musiman. Kira-kira begitu ininya. Nah untuk itu harus segera dihabiskan gitu. Tapi ya caranya menurut saya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan masyarakat. Itu pertama. Yang kedua kemudian adalah yang merasa keadilan di masyarakat ini terluka adalah di mana kemudian regulator menjuga eksekutor dalam proses bisnis ini. Artinya pengusaha menjadi penguasa menjadi pengusaha, itu menjadi poin. Saya pikir itu. Itu poinnya di situ. Ya. Oke. Nah, berkat adanya kasus tadi yang disinyalir itu, sekarang tuh di media sosial apalagi di grup-grup tuh banyak perbincangan yang datang tuh. Banyak perbincangan tentang Erwin Aksa yang katanya meraup keuntungan gitu dalam bisnis ini. Nah, dari abang itu sendiri tuh gimana tuh? Erwin Aksa itu kan setahu saya dia ponakannya, masih keluarganya Yusuf Kala. Ya kan? Tapi dia kan sebagai pengusaha, murni pengusaha. Dia berburu rente sebesar-besarnya sah-sah saja. Saya juga baca di beberapa grup media sosial, di grup-grup WA juga, itu coba digeser. Artinya saya hanya coba menjelaskan bahwa kita ini coba dudukan perkara yang sebenarnya pada tempat yang benar. Kalau Erwin Aksa kemudian berbisnis dari sah-sah saja sebagai pengusaha. Tapi kemudian dia mengambil keuntungan besar-besarnya sah-sah saja sebagai pengusaha. Tapi kemudian dia nyatakan bahwa Erwin Aksa kemudian yang bermain di sini, menurut saya tidak tepat karena ini bukan regulator. Kecuali kemudian Erwin Aksa ini memang disinyalir juga ikut mengambil keuntungan sebesar-besarnya yang tidak sesuai dengan regulasi yang dibikin oleh pemerintah. Nah, itu baru salah. Tapi kalau kemudian sesuai regulasi dari pemerintah kemudian dia mengambil rente atau mengambil itu, di mana salahnya? Pengusaha namanya juga perusahaan. Nah, itu pertama. Kedua kemudian yang dipersoalkan daripada PCR ini kan ada PT GSI, di mana para pemegang sahamnya adalah ada Pak Luhut dengan Boga Sejahtera, kemudian ada Pak Erick Thohir dengan Boy Thohir. Ini yang kemudian rasa keadilan di masyarakat itu merasa terluka. Kemudian secara bersama-sama rakyat, para aktivis dan pelaku-pelaku bisnis maupun pelaku-pelaku politik bersuara. Itu sebenarnya. Oke. Good point tadi di situ. Tadi abang juga menyinggung tadi para relawan juga semua aktivis pada bersuara gitu. Nah, yang bersuaranya ini kan banyak relawan yang merasa tidak terima gitu. Nah, dari abang tanggapan itu sendiri, abang tahu gak kenapa gitu? Abang titik poinnya itu kenapa dan ada apa sih sebenarnya? Ya, para relawan itu sebenarnya kan kayak khususnya seperti kami lah, saya dulu kan adalah mengawal kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Ternyata setelah kita kawal, persoalan muncul adalah PCR ini ternyata yaitu tadi sudah terjadi merupakan kebijakan yang menguntungkan segolongan atau kelompok-kelompok tertentu yang dalam hal ini dari penguasa, ya kan? Siapa itu Pak Erick Thohir sama Pak Luhut. Nah, mereka sudah keluarkan statement bahwa itu sudah dikembalikan masyarakat. Mereka tidak ambil apa-apa, hanya untuk membantu masyarakat. Kalau membantu kan harusnya bukan perusahaan, bukan PT, tapi bisa yayasan, bisa koperasi, bisa bentuk LSM. Ya, begitu sebenarnya membantu rakyat, bukan dengan membentuk PT, karena PT itu memburu rente sebesar-besarnya. Nah, ini dipertanyakan kembali oleh masyarakat sebenarnya. Apakah benar dikembalikan kepada rakyat? Itu kan harus ada audit. Dan juga tidak bisa rakyat yang mengaudit itu, audit harus lembaga independen dong, yang dipercaya gitu kan. Nah, itu menurut saya menjadi persoalan berkembang ke depan ini.
Kira-kira begitu. Oke. Tapi Jadi sebentar, baru kemudian karena relawan yang merasa pengawal daripada sebuah kebijakan Jokowi ini merasa ya para relawan khususnya katakanlah tidak dapatkan sesuatu, kita berjuang misalnya dengan baik-baik saja, tiba-tiba ternyata sama semua sebagian di lingkaran Jokowi ini mengambil keuntungan, ya para relawan yang selama ini tertutup komunikasinya ke Jokowi mulai menyuarakan, kami apa ya wajar juga gitu, mereka sudah berjuang dan berdarah-darah. Kemudian mereka nggak dapat apa-apa, itu sah-sah saja menurut saya, karena itu ekonomi politik itu tidak ada yang gratis, tidak ada makan siang yang gratis, kira-kira begitu kan. Nah itu sudah mereka lakukan, berjuang sampai udah hampir 6-7 tahun berjuang konsisten mengawal Jokowi kan. Tapi tiba-tiba dilihat ini, ya relawan bersuara, relawan berteriak. Ya kalau begini kejadiannya ya nggak benar dong, kan kira-kira begitu. Ini bisa merugikan Pak Jokowi, seperti saya bilang kemarin, ini bisa tembakannya ke Pak Jokowi. Dan saya pikir bisa seperti itu nantinya gitu. Jadi abang nyinggung Pak Jokowi, tapi ternyata benar Pak Erick Thohir itu belakangan ini sering narik nama Jokowi. Menurut abang itu kenapa bisa begitu? Kenapa Erick Thohir ini Menteri BUMN ini narik nama Pak Jokowi? Saya pikir kan Pak Erick Thohir paham lah rapat-rapat kabinet, rapat terbatas, rapat berdua dengan Pak Jokowi atau beberapa menteri lainnya kan Pak Erick Thohir terlibat serta. Nah, jadi paham betul bagaimana prosedur PCR ini dilaksanakan, karena bagaimana kebijakan diambil, berapa harga yang diambil. Nah, ini Pak, menurut saya kemudian dapur daripada istana. Nah, dapur istana ini seharusnya menurut hemat saya sebenarnya, menurut pikiran saya seharusnya tidak perlu dibuka dong. Nah, dalam hal ini Pak Erick Thohir harusnya meniru gaya Pak Luhut. Artinya tidak pernah mencoba membuka atau kemudian menyeret-nyeret Pak Jokowi dalam ruang publik. Ini kan seminggu ini mulai ramai lagi masalahnya. Kenapa? Karena Pak Erick Thohir sudah mulai melibatkan Pak Jokowi, ditarik-tarik namanya Pak Jokowi ke ruang publik. Ya jangan kemudian kalau istilahnya kita di tengah laut, kita tenggelam, mau tenggelam, ya kan? Kemudian kita tenggelamkan orang bersama-sama gitu. Seharusnya kan nggak begitu. Paling tidak seharusnya adalah carilah si koci, carilah perahu-perahu kecil, atau carilah pelampung-pelampung, atau cari apalah yang bisa dipegang. Ya kan begitu. Atau bikin wadah-wadah baru untuk menyelamatkan kita gitu. Jangan kalau kita mau tenggelam, ya kita ajak orang ikut tenggelam, menurut saya nggak pas, nggak tepat. Iya kan, artinya cara-cara Pak Luhut menurut saya kenapa menjadi selalu pilihan daripada Pak Jokowi, ya itu tepat, bahwa apapun resikonya adalah Pak Luhut tanggung. Gitu. Bukan kemudian menyeret-nyeret orang ketika kita mau kelelep. Nah, itu menurut saya nggak seorang politikus dan juga tidak seorang pemimpin yang bagus, pemimpin yang cerdas, begitu, politisi yang cerdas. Gitu. Jadi menurut hemat saya Pak Erick Thohir ini offside. Offside? Ya, offside dalam hal politik. Menurut saya beliau sudah banyak didorong, dibantu sama Pak Jokowi, tapi tidak boleh dong dengan seperti itu dia menarik-narik orang untuk kemudian menyelamatkan dirinya. Tidak begitu menurut saya dalam format politik. Seperti saya bilang kemarin ya, bisa saja politik Jawa itu kan pinjam tangan orang untuk pukul, dan bisa juga ngangkat-ngangkat orang untuk dipukul. Dan itu sah-sah saja dalam politik. Tapi kemudian bagaimana menyikapinya kan? Nah, Pak Erick Thohir menyikapinya menurut saya offside. Begitu. Offside politik lah. Offside banget. Oke, menarik tadi tentang offside tadi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir buat abang selaku Ketua Umum Raja Rumah Jokowi Amin. Nah, apa saran abang nih selaku Ketua Umum Raja nih kepada Pak Erick Thohir gitu? Saran abang dari pendapat abang secara subjektif, tapi ada lagi untuk pertanyaan terakhir, perlu nggak sih Pak Erick Thohir ini di reshuffle? Karena tadi abang bilang kan ini offside tuh. Iya. Saya pikir tadi saya bilang, makanya Erick Thohir ini kan pada posisi offside politik. Kenapa demikian? Karena Pak
Erick Thohir ini lingkarannya itu 90% yang tidak paham politik. Gitu. Kemudian hanya 10% yang ber-DNA politik dan ber-DNA aktivis. Banyak beberapa aktivis. Belakangan ini ada dia tarik lagi Brigade 98, baru belakangan ini dia cari kekuatan dia cari lingkaran atau pusaran yang mendekati para aktivis. Nah, Erick Thohir kan tidak paham DNA aktivis. Harusnya yang 90% itu bukan para teman-teman, kerabat, tak siapalah itu yang dirangkul oleh Pak Erick, tapi diperbanyaklah para aktivis-aktivis, baik aktivis politik, aktivis mahasiswa, dan aktivis-aktivis yang memang sudah punya jam terbang dan pengalaman dalam memainkan isu-isu dalam kekuasaan. Nah, karena begitu banyaknya pembisik yang 90% tidak paham DNA aktivis dan DNA politik di Indonesia, ya akhirnya Pak Erick Thohir terjebak yang menyatakan bahwa ini adalah diketahui dan disetujui oleh Pak Jokowi, dipahami lah sama Pak Jokowi pengambilan keputusan ketika PCR itu diambil, harganya kan gitu. Nah, itu yang menurut saya tidak boleh dilakukan Pak Erick Thohir. Saran saya sebenarnya adalah ya Pak Erick Thohir jangan tarik-tarik Pak Jokowi. Sebagai ketua umum rumah Jokowi Amin, saya hanya menyampaikan ke Pak Erick Thohir sebaiknya tidak menarik-narik Pak Jokowi. Silakan cari pelampung lah, bikinlah pelampung kalau kita mau tenggelam, kan begitu. Kita bikin apa kan, kreativitas saja, gitu, mau bikin pelampung atau bagaimana. Tapi kemudian jangan kemudian yang pernah mendorong dan pernah menyelamatkan kita kemudian kita tarik-tarik supaya ikut tenggelam. Menurut saya itu bukan tindakan yang indah dan tidak tindakan yang elegan. Begitu. Nah, kalau kemudian apakah diresapel dan tidak, menurut saya itu kan kewenangan dari Pak Jokowi. Apakah Pak Erick ini dianggap cakep dan berkompeten tetap bertahan di Menteri BUMN? Pak Jokowi yang tahu, sama Tuhan yang tahu kan. Kemudian apakah diganti, hanya Pak Jokowi tahu dan Tuhan yang tahu. Atau mungkin juga hati kecilnya Pak Erick Thohir juga mungkin tahu. Ya kan, akhirnya mungkin ya terjadi blunder politik atau offside politik seperti ini. Jadi saran saya ya buat Pak Erick Thohir ya harusnya lebih memperbanyak para ahli-ahli politik, kemudian aktivis-aktivis di lingkarannya. Bukan mengambil orang-orang yang kemudian semuanya manut-manut atau semua mengikuti apa katanya. Gitu. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan dalam konteks kasihan Pak Erick Thohir. Semoga harapan saya sebenarnya Pak Erick Thohir tetap bisa dipertahankan, ya kan, untuk melanjutkan perubahan-perubahan yang dilakukan di BUMN. Saya pikir demikian. Terima kasih Bang Ara udah mau ngasih statement gitu dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sangat brilian. Semoga makin maju ya. Baik. Untuk rumah Jokowi Amin. Sebenarnya udah ada peningkatan juga kan ya. Nah, sobat advokat, tadi sobat advokat sendiri udah bisa dengar atau nyimak lah tentang apa ya, kenapa Pak Erick Thohir ini dibilang kasihan itu. Nah, di sini kita nggak mau ngasih kesimpulan karena kesimpulan balik kepada sobat advokat, kepada penonton, karena penonton pada pintar-pintar sendiri ya. Nah, nanti di pas lagi udah penonton simak, penonton bisa diskusi melalui kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk video kali ini di like dan di subscribe dan share kepada teman-teman atau kepada kawan-kawan sobat advokat agar bisa tahu gitu. Siapa tahu Pak Erick Thohir bisa nonton video ini dan akhirnya sadar, ya kan? Nah, itu saja sahabat Bang Ara, terima kasih pada di undangan kita. Oke. Itu aja untuk hari ini, sampai jumpa.